Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Perkenalkan, nama saya Rani Ratnasari yang akan mempresentasikan hasil praktikum. Tanah merupakan media dasar yang digunakan untuk perkecambahan biji, kemunculan benih, pertumbuhan akar, sampai produksi tanaman. Tanah dan air merupakan sumber daya yang paling penting yang dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Air merupakan sumber daya yang sangat penting dan dimanfaatkan bagi kehidupan semua makhluk hidup. Kuantitas tanah dan air secara global relatif tetap, namun yang terjadi yaitu semakin menurunnya kualitas tanah dan air. Metode pengolahan tanah akan mempengaruhi sumber daya berkelanjutan melalui pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah. Tanah sebagai media pertumbuhan tanaman memiliki sifat yang berbeda. Sifat tanah tersebut harus memiliki keuntungan untuk pertumbuhan tanaman. Secara umum, pengolahan tanah sawah dilakukan dengan 2 kali tahapan, yaitu tahap pembajakan dan tahap pelumpuran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kondisi tanah yang baik untuk perakaran padi supaya dapat berkembang secara optimal. Konservasi tanah dan air. Konservasi tanah sebagai tindakan untuk menggunakan tanah berdasarkan kemampuannya dan memperlakukannya sesuai syarat-syarat yang diperlukan agar tanah tetap produktif dan tidak rusak. Selanjutnya, konservasi tanah ditujukan tidak hanya mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan memperbaiki tanah yang rusak, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan tanah dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Konservasi air adalah upaya penggunaan air seefisien mungkin, serta pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau. Selanjutnya yaitu metode konservasi tanah dan air. Upaya konservasi tanah dan air dititikberatkan pada penanggulangan erosi yang secara teoritis bahwa laju erosi harus lebih kecil atau sama dengan pembentukan tanah. Metode konservasi tanah dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu secara agronomis, mekanis, dan kimiawi. Pengolahan tanah konservasi. Pengolahan tanah konservasi dapat diterapkan untuk menunjang tanah yang baik untuk tanaman dan diarahkan untuk melaksanakan suatu konservasi tanah dan air. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk menanggulangi erosi, terlebih pada lahan yang miring dan secara tidak langsung menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Cara pengolahan tanah konservasi yaitu diantaranya sebagai berikut. Tanpa olah tanah, atau yang sering disingkat sebagai TOT, pengolahan tanah minimum, pengolahan tanah optimum, dan pengolahan tanah menurut kontur. Selanjutnya yaitu pengolahan lahan pertanian. Yang pertama, pengolahan tanah dengan menggunakan cangkul. Pengolahan lahan sawah di Kabupaten Ciamis memang sudah banyak yang menggunakan traktor. Namun, tidak semua lahan dapat diolah menggunakan traktor dikarenakan beberapa alasan, yaitu akses jalan yang belum memadai, kondisi lahan sawah yang sulit dijangkau oleh traktor, serta luasan lahan yang relatif kecil, sehingga petani lebih memilih menggunakan tenaga mesinnya dengan bantuan berupa cangkul. Yang kedua yaitu pengolahan tanah dengan menggunakan traktor. Di daerah Ciamis, khususnya di Desa Sukamaju, kebanyakan petani mengolah tanahnya dengan menggunakan traktor. Lahan sawah yang